Saran saya jangan. Kenapa? Karena WiFi ID yang ada di dalam dua HP ini sama. Nah, kita harus ambil ilmu di sana, guys. Ketika kita upload video mancing, otomatis video kita nanti akan ditempatkan kepada orang-orang tersebut, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Bang Arya Firdaus ID ya guys ya. Oke guys, dalam video kali ini teman-teman ada satu pertanyaan ya teman-teman. Saya membangun ya, ini adalah salah satu contoh untuk pertanyaan teman-teman. Saya membangun channel YouTube udah lama ya. Saya udah mengikuti istilahnya riset judul, terus juga menurutnya video tersebut udah benar-benar berkualitas lah ya, udah ada isinya gitu, istilahnya udah berbobot lumayan gitu guys. Tapi tidak juga direkomendasikan oleh YouTube, makanya penontonnya itu nggak naik-naik gitu guys. Nah, jadi permasalahannya gini guys. Ketika channel YouTube kita ataupun video yang kita upload ke dalam YouTube tersebut itu penontonnya susah dapat penontonnya gitu guys. Sebetulnya ada beberapa triks dan tips ya. Memang Bang, kan nge-YouTube itu istilahnya memang ada tipsnya guys. Istilahnya nge-YouTube itu kan bukannya kita cuman upload video terus buat judul videonya, terus juga buat videonya yang menarik. Apakah itu aja cukup gitu guys? Sebetulnya itu aja nggak cukup guys ya, itu aja nggak cukup. Kenapa? Dengan adanya edukasi ataupun tutorial seputar YouTube tersebut, itu memang sangat membantu ya teman-temannya. Itu dari berbagai pengalaman mereka ataupun edukator yang sudah mengalaminya. Makanya mereka explore buat teman-teman yang belum paham ataupun yang belum tahu sistem YouTube itu seperti apa. Bagaimana sih agar video kita bisa FYP ataupun video kita seenggaknya gitu banyak ya, lumayan penontonnya gitu guys. Sebetulnya itu simple ya guys ya. Gini, bahkan banyak ya guys ya yang langsung tembak jam tayang, beli jam tayang, bahkan sampai pengen jadi konten kreator itu pengen simple mungkin ya, pengen beli channel monet. Gue pengen kayaknya capek deh nungguin monetisasi upload videonya, mending beli channel YouTube yang udah monet aja, mending beli channel tinggal pakai aja. Sebetulnya hal seperti itu salah besar guys. Salah besarnya bagaimana guys? Yang pertama, poin salah besar ketika kita membeli channel YouTube untuk dibuat sebuah konten ataupun dibuat sebagai aset untuk mata pencarian kita di dunia digital, itu sebenarnya menurut saya salah besar guys. Kenapa? Kalau kita menggunakan istilahnya channel YouTube hasil beli ya, misalkan channel YouTube hasil bayar gitu ya, istilahnya beli channel lah intinya ya. Nah itu kita nggak tahu dia berawal dari yang seperti apa. Maksudnya bagaimana? Itu cara monetisasinya bagaimana? Itu cara mendapatkan subscribernya itu dari mana gitu kan? Terus juga cara bisa penuh jam tayangnya, bisa monet itu dengan cara apa gitu guys. Nah kita nggak tahu kan, kita hanya bisa punya uang kita beli nih, ini channel ini udah monet nih, nah tinggal pakai dah udah. Nggak salah sih istilahnya, orang yang menjual channel tersebut nggak salah, mereka karena menjual juga kan istilahnya, jual channel yang udah monet terus mereka bayar, toh channelnya memang udah monet gitu guys ya. Tapi orang tersebut yang membeli tersebut itu nggak tahu itu cara processing dari channel monet tersebut itu bagaimana gitu. Nah karena banyak sekali ya dari murid-murid saya juga yang udah ikut les privat saya sama kita juga di sini, banyak hasil channel hasil jual hasil beli gitu guys. Makanya banyak juga yang nggak naik viewnya ya. Itu kalau kita lihat videonya biasanya channel hasil beli itu yang pertama kita bisa cek dari videonya tersebut. Videonya itu kadang videonya ngasal, misalkan video pemandangan doang gitu kan, video pemandangan tapi penontonnya banyak, misalkan berdurasi panjang 1 jam ataupun 40 menit bahkan sampai 2 jam, tapi viewnya itu bisa nyampe 50.000 ataupun biasanya 40.000 gitu kan. Nah terus juga tapi ketika kita cek videonya cuman nggak ada apa-apanya, istilahnya cuman pemandangan doang, istilahnya cuman visualnya doang, nggak ada istilahnya, nggak ada faedahnya gitu kan. Kadang seperti itu ciri-ciri channel hasil beli itu seperti itu guys ya. Nah karena banyak sekali yang murid-murid saya juga yang ikut ke les privat sama kita juga, dan ternyata saya cek ini channelnya hasil beli. Nah otomatis alhasil ketika dia upload video original ataupun video hasil kerja dia buat konten, ternyata down gitu guys, penontonnya nggak ada gitu guys. Penontonnya paling ada 10, 13, bahkan paling banyak 30 gitu guys. Nah itu kenapa tuh? Ya sama aja dong, itu sama aja kita bangun dari channel dari awal, bangun dari nol. Mending bangun dari nol, udah tahu rekomendasinya subscriber yang datang, jam tayang yang datang, itu memang mereka menonton kita gitu. Mending kayak gitu dari awal daripada tadi beli istilahnya
channelnya udah monet tapi kita udah langsung tembak upload video dan ternyata penontonnya nggak ada gitu guys. Nah seperti itu ya. Berarti mending masih kita buat channel baru terus kita perjuangin gitu, kita upload konten satu persatu konsisten, mending seperti itu karena kita akan dapetin hasil yang murni juga. Oke, kembali lagi ke topik pembahasannya guys. Bagaimana video kita bisa sepi nih ya. Yang pertama tadi gejalanya ya, channel hasil beli ya. Karena meskipun di sana banyak yang bilang channel hasil beli enggak, lu tahu apa gua channel hasil beli banyak kok penontonnya gitu guys. Tergantung ya. Tergantung apa? Nah, tergantung pengelolaan ya, pengelolaan dari channel tersebut. Tapi tetap saja 100% saya yakin ketika kita membeli sebuah channel YouTube ya, terus kita upload video kita versi baru ataupun keoriginalan video punya kita sendiri, itu susah juga ketika dapat penonton. Itu otomatis penonton baru ya, bukan subscriber lama ataupun viewers lama gitu guys ya, karena seperti itu. Jadi nah permasalahannya ketika kita upload video, bang bagaimana kalau misalkan bukan channel hasil beli tapi tetap aja penontonnya sepi gitu guys. Nah ini jadi pertanyaan dua ya. Ketika kita beli channel YouTube tadi ya, dampaknya di view ini, di view subscriber juga. Kita beli channelnya emang udah monet nih ya, tapi tetap aja nih kita tetap aja berjuang dari awal. Berjuang dari awal guys, meskipun channel itu udah monet, kita berjuang dari awal, ngerakit rekomendasi, ngerakit viewers yang baru, karena kita upload video kita yang baru kan, meskipun channelnya tadi udah monet, udah kita beli, ya kan. Nah, kedua, bagaimana kalau misalkan channelnya udah kita bangun dari nol nih, bukan channel beli ya, tapi tetap aja penontonnya kita berjalan udah taruhlah ya dikatakan udah 7 bulan bahkan sampai tahunan gitu kan, tapi view-nya belum naik juga. Itu gimana tuh? Nah itu kembali lagi ke risetnya ya, balik lagi ke riset kita ya. Kita riset, ingat guys, riset ketika kita upload, riset channel YouTube kita itu harus sesuai dengan apa yang akan kita upload nanti, apa yang akan kita eksplor melalui video kita nanti ya. Kita harus sesuaikan. Nah sesuaikannya bagaimana? Cara menyesuaikannya yaitu guys, kita misalkan video kita nih seputar mancing, kita videonya kontennya kan bikin videonya mancing, terus ketika mancing di video, ketika mancing kita ngevlog dan lain-lainnya gitu guys ya. Kita sesuaikan apa yang ada di YouTube ketika kita upload, istilahnya fitur-fitur yang ada di YouTube seperti judul, deskripsi, kata kunci, bahkan sampai thumbnail pun itu harus sesuai topik dengan video kita. Bang, gua udah kok dibikin seperti itu tapi tetap aja rekomendasinya belum kena, viewersnya, penontonnya belum kena juga. Memang banyak hal seperti itu juga guys. Intinya kalau kita sudah riset semuanya, kita udah isi deskripsi sesuai dengan video kita, balik lagi ke jam uploadnya ya. Jam upload ya, ingat ya, kalau kita ke riset udah ya tapi belum kena juga, pindah lagi. Ini dari pengalaman saya, dari istilahnya saya selalu menggunakan trik ini guys ya. Ketika semua udah beres nih ya, kita dari thumbnail, dari video, dari deskripsi, kata kunci dan lain-lainnya, hashtagnya ya kan, itu udah sesuai dengan topik. Misalkan tentang mancing semua udah oke gitu kan. Bahkan thumbnailnya kita edit udah oke, sesuai dengan tema video kita, mancing juga gitu guys. Tapi belum kena juga, kita balik lagi ke jam uploadnya guys ya. Kalian bisa lihat, cek data analitik dari channel YouTube kalian. Itu biasanya kalian cari video mana yang agak rame ya. Misalkan taruhlah ya, paling biasa dapat 20 penonton gitu ya, tapi paling rame ini dapat 300 penonton. Kalian cek dalam video yang rame itu. Nah, mereka nonton di jam berapa? Ingat ya, mereka nonton di jam berapa ya. Di sana kan di analitik itu kan ada ya, istilahnya data ketika orang nonton video tersebut gitu guys. Nah kalau misalkan jam 6 kalian mulai public video, ketika upload video baru itu jam 6 juga. Upload sih bebas ya, pengen jam 3 sore, pengen jam 4 sore. Tapi ketika public, itu kan ketika kita upload kita pribadiin dulu tuh. Ketika kita upload, kita ketika kita mau public, itu publiknya jam 6 sore juga ya, sesuai dengan video yang kita punya yang rame tadi guys ya. Syukur-syukur kalian ada video yang 2000 lah. Kalian bisa cek di sana video paling rame di antara video kalian itu video apa, kalian cek jam uploadnya ya. Itu kemudian hal yang paling penting lagi ketika jam upload udah dicek, terus juga ingat lagi kekonsistenan kalian upload video. Nah itu seperti apa tuh bang? Nah kekonsistenan kalian ketika upload video itu biasanya berapa hari sekali? Nah ingat lagi guys, itu dampak pengaruh juga loh guys ya. Karena sering banget saya ada 24 channel. Sebelum dari 24 channel ini monet, dari berbagai channel-channel gagal saya itu banyak. Nah di sanalah saya bisa ambil pelajaran dan saya explore di dalam channel YouTube ini gitu guys ya.
saya explore beberapa kegagalan, makanya jangan sampai para penonton ataupun viewers ataupun subscriber, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, jangan sampai terperosok juga gitu guys ya. Istilahnya kalau kita di sini kita nggak ada bahasa-bahasa menjerumuskan ataupun membuat konten kreator yang sedang berusaha ini anjlok dan rungkat gitu guys. Enggak. Kita di sini membuat edukasi itu dari pengalaman ataupun hal-hal yang sudah terjadi sama kita di sini gitu guys. Makanya kita explore dalam satu video biar teman-teman jangan sampai melakukannya juga gitu guys. Apalagi di sekarang, tahun-tahun sekarang, bahkan tahun selanjutnya, YouTube itu sistemnya selalu update ya guys. Buktinya sekarang aja logo dolar ketika sudah monetisasi sekarang nggak ada ya, tapi masih tetap bisa monet gitu guys ya. Itu nanti saya akan bahas lagi. Balik lagi ke dalam tadi jam upload udah ya. Kemudian ini masih belum dapat penonton. Tadi ya kita konsistennya. Kalian konsistennya itu misalkan tadi gua biasanya 2 hari sekali upload video. Udah 2 hari sekali upload video guys. Jangan sampai ketika kalian 2 hari upload video, kalian gak upload lagi nih 5 hari, 1 minggu baru upload gitu guys. Bahkan terlalu rajin sehari sekali gitu. Jangan seperti itu guys ya. Kalian harus bisa konsisten. Kalau 2 hari sekali 2 hari sekali, kalau 3 hari sekali 3 hari sekali ya. Itu kenapa? Itu dia tuh sedang menata ataupun membangun sebuah rekomendasi gitu guys. Rekomendasi video kalian agar tetap menjaga kekonsistennya, terus retensi dari video kalian itu bisa standby ataupun bisa naik juga gitu guys. Nah, kalau hal seperti itu masih gagal juga, ada lagi ya. Ini yang paling penting nih guys ya. Ketika kita membuat channel YouTube tapi udah tidak direkomendasikan lah, istilahnya penontonnya susah banget. Ini hal yang paling penting ya guys ya. Jangan tonton videonya sendiri ya, kecuali khusus buat akun pemula ya, khusus buat akun pemula, terutama buat channel baru ya, channel baru bangun. Bang, gimana kalau udah 1 tahun? Kalau bisa, kalau rekomendasinya belum ketemu, jangan lakukan ini ya. Jangan tonton video sendiri. Misalkan akun channel YouTube itu ada di sini, akun pribadi, akun yang apa namanya, istilahnya akun produksi kalian ada di sini ya. Kalian menggunakan HP satu lagi buat nonton ini channel. Saran saya jangan. Kenapa? Karena WiFi ID yang ada di dalam 2 HP ini sama ya guys ya. Meskipun bang, gua nggak pakai WiFi, gua pakai data kartu gitu guys, tetap aja lokasi dari data kalian itu sama ya. Kecuali kalau kalian pengen nonton, misalkan nonton di channel produksi yang ini, kalian nonton pakai HP ini, tapi HP ini bukan di daerah kalian. Misalkan kita di sini di Cirebon, terus juga kalian HP ini kalau pengen nonton HP ini bisa HP-nya ada di Bandung bisa. Nah, baru itu bisa gitu guys ya. Terus bagaimana bang kalau kita pengen ngecek video kita? Cek aja hasil editing kalian yang sebelum kalian upload tadi gitu guys. Bang, gue pengen mencoba bagaimana gue cara jadi penontonnya, terus gue pengen ngeliat hasil videonya seolah-olah gue penontonnya gitu, gue pengen review gitu kan. Seperti itu bisa sih sebenarnya, bisa aja kalau kalian pengen maksa, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Dari sistem YouTube sekarang udah keren loh guys, udah bisa update semuanya guys. Makanya saya saranin nih jangan ditonton karena itu dari pengalaman saya loh guys ya. Saya selalu explore, saya selalu membuat contoh-contoh gitu kan, membangun sebuah channel terus gue tonton sendiri dan akhirnya susah juga. Itu dari pengalaman saya nggak tahu dari yang lain juga, nggak tahu ya. Tapi intinya setiap saya membuat channel baru, ketika saya coba tonton ya, saya coba tonton dengan IP ataupun ID yang sama, itu susah berkembangnya. Beneran susah guys. Terus gimana dong bang kalau pengen cek video kita? Cek video kita cukup dengan hasil editing kita tadi guys. Hasil editing kita tadi kita cek ya. Kalau misalkan gue pengen lihat view-nya, download YouTube Studio, sekarang kan aplikasinya ada. Kalian bisa cek view studio di YouTube Studionya dapat berapa gitu guys. Dapat subscriber berapa, cukup di sana aja ya. Saran saya seperti itu terserah. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba, terus kalian rasain sendiri, cek ya. Nah seperti itu. Nah, terus yang benar itu bagaimana? Yang benar itu guys, jadi ketika kita membuat sebuah channel YouTube, sebuah video, terus kita upload ke dalam channel YouTube, alangkah baiknya bagaimana? Kita udah riset semua. Yang pasti tadi ya, riset semua judulnya, deskripsinya, thumbnailnya, dibuat semenarik mungkin, jam uploadnya konsistenin kayak kita upload. Kalau itu semua udah, nah ketika gua udah bikin video nih, saat misalkan vlog guys, udah diedit, terus kita upload. Nah terus bagaimana bang? Apa yang kita kerjakan? Udah, itu doang. Kok udah? Iya, udah jangan diapa-apain. Udah, biarin aja. Kita upload videonya. Kita misalkan gue bikin video terus upload ya. Kalian jangan paksa nonton.
Jangan, apalagi di share ya, apalagi di share, misalkan bagikan ke Facebook, bagikan ke manalah itu linknya gitu. Saran saya bagi kita yang masih pemula, jangan ya. Itu dari pengalaman saya guys. Kalau kalian nggak percaya, boleh silakan, itu terserah ya. Karena ini saya membagikan hasil dari pengalaman saya juga. Nah, saran saya ketika kita upload jangan diapa-apain udah. Kenapa? YouTube itu kayak orang mancing guys, kayak orang mancing. Jadi begini, kita ambil ambil pancing, terus kita kasih umpan, kita lempar ke sungai ataupun ke air gitu kan, untuk mancing, kita cari ikan gitu guys. Orang mungkin nggak misalkan ngambil ngumpulin ikan suruh makan ke pancing kita. Bisa nggak orang seperti itu? Gak bakalan bisa guys, gak bakalan bisa. Jadi ketika kita mancing, kita tungguin dapat ikannya, syukur nggak syukur. Itu sebetulnya sama seperti itu guys. Jadi tergantung umpannya. Misalkan umpan itu memang umpannya berpotensi banyak ikan yang suka, otomatis ikan bisa makan ya. Kalau umpan tersebut biasa-biasa aja, mungkin ikan juga bosen. Sama konsumen kalian ataupun konsumen seorang konten kreator juga sama guys. Kalau kita bikin videonya biasa-biasa aja gitu, udah banyak banget nih yang pakai model begini nih, orang juga bosen juga gitu guys. Nah jadi kita nggak bakalan istilahnya kita mancing, kita kumpulin, hei ikan sini sobat, makan umpan gua pengen dapat ikan nih. Gak bisa seperti itu guys ya. YouTube juga sama. Ketika kita upload video, udah, yang penting kita udah sesuai sesuai hal-hal yang harus kita kerjakan gitu. Misalkan videonya udah seperti itu, judulnya udah gua riset, deskripsinya, thumbnailnya gua udah sesuai nih. Nah itu balik lagi ke hoki bang, nggak juga sih. Nah balik lagi memang kalau udah rezekinya, balik lagi gitu ke dalam sistem kitanya sendiri. Sistemnya bagaimana? Kita kelolanya bagaimana? Kita ngerawat channel YouTube itu bagaimana? Misal kita mancing, orang suruh ikan mancing ke makan umpan kita nih, nggak bisa. YouTube pun seperti itu guys. Kita maksain ketika kita upload video, maksain orang nih biar orang nonton ya. Termasuk seperti share link atau membagikan video kalian ke teman-teman kalian, dan itu kan istilah kasarnya maksain, oh nonton dong video gua gitu kan. Nonton, bagiin kemana-mana biar orang nonton. Bang itu apakah istilahnya kan itu jalur promosi? Iya memang betul, tapi di YouTube nggak seperti itu guys. Kalau di YouTube sekarang, kalau saran saya dari pengalaman saya ketika upload video, udah diemin aja. Yang penting kita udah sesuai dengan prosedur sistem kita sendiri gitu guys. Kita upload udah gitu kan, kita sesuaikan deskripsi, judul dan lain-lainnya udah gitu guys. Kita tinggal serahkan aja ke YouTube nih. Kenapa? Karena YouTube itu dia punya sistem rekomendasi sendiri. Nah jawabannya adalah seperti itu. Kenapa? YouTube sedang merangkum dari beberapa video kalian tersebut, itu temanya apa ya. Misalkan tema video kalian mancing, video kalian temanya apa, kemudian YouTube bekerja, YouTube nih ya yang kerja, bukan kita yang suruh orang nonton, bukan. YouTube yang kerja ingin yang menyebarluaskan ataupun menempatkan video kita di tempat video yang sesuai dengan topik kita. Misal video kalian mancing nih, YouTube ini kerja, dia nanti sistem dia kerja. Yang namanya YouTube itu kan sistem, otomatis dia ada pekerjaannya masing-masing guys. Jadi ketika kita upload video seputar mancing, gua upload nih, udah biarin aja, biar YouTube yang naruh video kita di tempat sesuai itu. Ketika YouTube sudah menaruh di tempat sesuai, misalkan ke orang-orang yang suka mancing, YouTube melempar video kita ke beranda-beranda mereka nih. Karena kan kalau misalkan gini guys, logikanya ketika orang membuka beranda YouTube, orang kebiasaan nontonnya apa? Misalkan orang kebiasaan nontonnya ceramah misal ya, otomatis setelah nonton video ceramah tersebut, itu di bawahnya dia akan muncul lagi topik yang sesuai, misalkan ceramah lagi, misalkan apalah sesuai dengan topik tersebut ya. Bahkan besoknya, bahkan berbulan-bulan itu akan muncul lagi seputar ceramah semua bahkan gitu guys. Paling video lain ada beberapa lah ya. Nah kita harus ambil ilmu di sana guys. Ketika kita upload video mancing, otomatis video kita nanti akan ditempatkan kepada orang-orang tersebut guys ya. Ngerti nggak maksud saya guys? Jadi tempatin video ini ke tempat orang-orang yang suka nonton video mancing. Nah seperti itu ya, mungkin mudah-mudahan kalian paham nih ya. Jadi intinya bagaimana bang? Jadi intinya ketika kita upload video, udah biarin aja. Kita tugasnya kerja upload aja, kerja bikin video aja, biar sistem YouTube yang ngerekomendasiin sendiri. Kalau YouTube yang udah ngerekomendasiin, jangan tanya guys. Jangankan penonton berapa tadi, 10.000, bisa nyampe 1 juta, 2 juta dia dapat guys ya. Ingat, itu yang pernah saya alami juga guys.
Jangankan videonya kita harus bener-bener bagus, video biasa aja. Kalau videonya udah direkomendasiin YouTube ataupun ditempatkan di tempat yang pas, ya, istilahnya sama audiens yang pas nih. Misalkan video mancing tempatin ke video-video mancing juga oleh YouTube. Udah, jangankan 1 juta penonton gitu guys. Berapapun itu, kalau rekomendasi bagus bisa cepet kena, meskipun itu videonya jelek. Ya, beneran dah guys. Ya, jadi intinya gimana bang? Ya tadi, ketika kita buat video, tugas kita sebagai konten kreator, udah kita konten aja. Kita nggak usah pusing-pusing istilahnya. Ah, gue udah konten, gue upload ya, gue tonton sendiri ah, gue suruh teman-teman gue suruh nonton, gue bagi share-share nih kemana-mana nih, nggak bakalan bisa seperti itu guys. Malah itu yang akan merusak rekomendasi kalian. Ya, jadi intinya ketika kita upload video udah biarin aja kayak orang mancing sama aja. Kita buang mancing, kasih umpan ya ikan makan sedatang-datangnya gitu. Bang, kalau kayak gitu nggak dapat penonton. Tugas kita di sana ya, buat video yang menarik, buat video yang benar-benar bikin orang suka gitu guys. Ketika ada salah satu video di antara kita itu yang bagus, yang suka, orang bisa nempel di kita. Sama halnya subscriber juga. Ketika orang suka dengan konten kita, orang bisa subscribe, nungguin bahkan video-video selanjutnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Gitu aja dulu ya guys ya. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube ini di Arya Firdaus Awidi ini. Ini adalah sebuah channel YouTube cloningan dari keluarga kecil Aira. Buat teman-teman juga yang pengen belajar YouTube, boleh juga sama kita di sini ya. Meskipun ini akun baru, sebenarnya muka lama ya guys. Tapi ini akunnya baru. Kalau kalian pengen belajar YouTube ya, yang belum ngerti, yang belum paham juga seputar YouTube, bahkan sistem-sistem YouTube-nya, untuk konsultasi juga bisa ya. Untuk registrasinya cukup 100.000 aja kalau kalian pengen belajar, dan itu nggak ada biaya bulanan, nggak ada ya guys ya. Jadi intinya cukup kalian registrasi 100.000, udah cukup 100.000 itu aja. Nanti kita bisa bimbing sampai monetisasi. Bahkan kalau kalian sudah monet pun masih butuh ilmu kita akan bimbing ya untuk kalian semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.